Bab 066. Aku udah dijamar orang. Tolong dong kamu bilang ke papa kalau kamu mau lamar aku sekarang dan minta keluargaku batalin pernikahan aku sama Mas Alex. Dion terperangah. Apa yang diminta Stella adakah hal yang sangat mustahil? Apa-apaan Stella itu? Dion. Sekarang. Stella mengangguk. Iya, sekarang. Datang ke papa aku dan bawa orang tuamu bilang kalau kamu cinta sama aku dan mau nikahin aku minggu depan. Dion menelan selaifanya susah payah. Ia memang mencintai Stella dan sangat menyukai gadis itu. Namun, jika harus bicara sendiri dengan ayah Stella agar membatalkan pernikahan Stella dan melamarnya sekarang, ia masih belum siap. Kenapa? Kok diam? Katanya tadi sayang sama aku dan mau hidup sama aku. Tentu aja sayang, aku mau. Tapi kalau harus menikah sekarang, aku masih belum siap. Kamu tahu kan kalau aku harus ngejar S2-ku. Tapi sumpah, setelah lulus S2, aku akan segera lamar kamu. Aku bersumpah. Mendengar jawaban Dion, bukannya kecewa, Stella malah tersenyum dan tak lama ia tertawa kecil membuat Dion tak mengerti. Ternyata aku ngak salah duga. Kamu pasti akan ngomong gitu. Stel, kamu tahu. Aku gak sungguh-sungguh sama ucapanku Dion. Mana mungkin aku mau berpisah dari seorang pria yang tanpa banyak pikir panjang langsung datang ke rumah bersama orang tuanya buat lamar aku saat papaku memintanya. Dion terdiam dibuatnya. Inilah bedanya kamu sama Mas Alex. Dia adalah pria sejati yang tanpa banyak bicara dan tanpa memikirkan sebab dan akibatnya ke depan, dia berani melamar seorang anak gadis. Gak mikir apapun. Terang Stella memuji sang calon suami kekasih hatinya kini. Malas mendengar bujukan Dion lagi, Stella langsung bergegas menuju mobilnya dan segera menutup pintu begitu masuk ke dalam mobil yang dikemudikannya sendiri itu dan langsung menjauh tanpa mempedulikan Dion yang memanggil-manggilnya. Dion terlalu pelin-pelan dalam memilih. Dulu ia nekat melepaskan Stella demi mengejar Aprilia, usahanya yang gagal untuk memiliki Aprilia akhirnya berujung buntu. Aprilia tak akan jadi miliknya dan setelah gagal dengan usahanya mendapatkan Aprilia, Dion berharap kembali lagi dengan Stella. Tapi tak mau untuk langsung melamar. Ya ampun, Stella bukan bonekamu yang bisa kau suruh-suruh. Ia bernafas lega karena bisa membalas ucapan Dion. Ah, Stella jadi rindu pada Alex. Sedang apa ya si pangeran Brebes itu? Apakah Alex juga merasa dirantai digelangi rindu? Sama seperti Stella kini. Menjelang hari pernikahan Stella dan Alex, tak ada yang tak sibuk. Aprilia membantu Cindy mengatur siapa saja tamu undangan yang akan datang ke acara resepsi yang akan diselenggarakan di Hotel Bungkus Mangkuk Wijaya. Karena yang mereka dengar kalau keluarga Alex akan mengundang banyak orang. Tentu mereka tak keberatan namun harus dijadwal jam-jamnya. Agar gedung yang meskipun sangat luas dan mampu menampung tamu banyak itu bisa membuat nyaman para tamu tanpa harus berdecak-desakan untuk mengantri bersalaman dengan kedua mempelai. Yang mungkin nantinya akan mengalahkan panjangnya antrian membeli minyak goreng. By the way ibu-ibu sudah tidak antri minyak goreng lagi cok. Karena pekerjaan mereka kan tidak hanya menggoreng. Tukang gorengan sudah ganti profesi jadi tukang rebusan sekarang. Tapi meskipun harga-harga melambung tinggi sekarang, Cindy tetap memakai jasa catering paling bagus di negeri ini. Makanan paling istimewa dan tentunya mahal dari mulai makanan tradisional khas Sumatera Melayu Mandailing Julu, makanan khas Jawa Tengah, sampai menu-menu makanan internasional telah disiapkan oleh Cindy. Sedangkan akad nikah tetap dilangsungkan di rumah dan hanya dihadiri oleh keluarga saja. Seperti pernikahan Boril dan Aprilia. Baru setelahnya akan diadakan pesta di hotel.
Seminggu sebelum acara, tiap-tiap belah pihak sangat sibuk. Alex masih tinggal di tempat kosnya. Mulai hari kemarin ia telah dilarang bertemu dengan Stella. Tentu rasa rindunya semakin dalam dari waktu ke waktu. Namun Alex jadi teringat kata-kata Pak Haji Rhoma Irama, semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Begitulah kira-kira yang dipikirkan Alex saat ini. Ia belum mengambil cuti dari pekerjaannya. Meskipun kini dibantu oleh Bayu dalam menghandle dan mengawasi perusahaan, namun tetap saja Alex lah yang bergerak menjalankannya di bawah instruksi Tuan Fernando Jose yang masih bekerja di rumah. Semua promo-promo WANGPED serta pekerjaan yang lain dikerjakan lebih awal agar ketika Alex cuti saat menikah nanti maka akan lebih mudah bagi Bayu untuk menjalankannya. Di waktu inilah Bayu berpikir andaikan Andika tak culas, andaikan Andika tak gelap mata, mungkin akan ada yang membantunya di kala sibuk seperti ini. Bukankah akan sangat indah dan bisa dikatakan sebagai keluarga jika saling bahu-membahu membantu di kala ada saudaranya yang susah. Bayu membuka kaca matanya lelah. Sudah jam 10 malam dan ia baru pulang dari kantor. Boril yang belum tidur dan melihat dari jendela kamar, merasa sangat tak tega pada sang ayah. Usianya telah senja. Sudah seharusnya ia pensiun dan tak memikirkan perusahaan lagi. Namun karena masalahnya dengan Andika, ia harus turun tangan lagi menangani perusahaan dibantu oleh Alex. Boril masih tertegun di atas kursi rodanya malam ini di atap bisa tidur. Aprilia sudah terlelap. Ia tertidur kelelahan bahkan saat menyusui Azam dan tak memindahkan Azam ke box bayinya serta tak membantu Boril kutuk kembali ke kursi rodanya. Biarlah. Boril sangat paham kalau istrinya pasti sangat lelah. Tak mengapa jika malam ini ia tidur di atas sofa ini. Boril jadi merasa kalau selama ini ia tak mengalami progres sama sekali. Semua terapi yang ia jalani selama 2 bulan ini tak banyak membuahkan hasil. Ia hanya bisa berdiri di atas kakinya saja. Itu pun dengan bantuan alat. Tak bisa berdiri sendiri, sungguh ia merasa kasihan pada istrinya yang selama ini lelah mengurusnya dan Azam. Kini disibukkan pula oleh pesta pernikahan Stella. Boril yang masih duduk di atas sofanya sambil jendela, terus memperhatikan wajah cantik Aprilia yang terlelap lelah. Boril tahu beberapa hari terakhir ini istrinya jarang sekali tidur nyenyak. Selain karena Azam yang mulai aktif bangun tengah malam dan minta menyusu juga karena kesibukan Aprilia mengurusnya. Nampak kantung mata Aprilia menghitam dan baru kali ini Boril melihat Aprilia sangat pulas tertidur. Istri kecilnya yang berhati besar. Betapa Boril sangat mencintainya. Ia tersenyum dan sedikit terharu melihat foto besar pasca weddingnya yang telah dicetak dan disimpan dalam figura besar di atas ranjangnya. Aprilia tersenyum sangat lepas berada di atas pangkuannya dan netra keduanya terpaku membuat siapapun yang melihatnya tentu merasakan cinta yang begitu besar antara keduanya. Tak terlihat sama sekali jarak yang membentang itu. Terkadang Boril merasa geli. Aprilia bisa sebesar itu membalas cintanya. Padahal kalau diingat mereka menikah karena terpaksa dan tanpa cinta. Bahkan sebenarnya Boril kasihan pada sang istri karena tak mengalami proses seperti Stella sekarang. Lama ia tenggelam dalam pesona cantik Aprilia. Saat puas memandangi sang bidadari bernetra abu itu, Boril menangkap pergerakan dari sang putra yang menggeliat terbangun dari tidurnya. Azam yang berada di tepian tempat tidur, terbangun namun tak menangis malah mengucap seperti kata halo. Menurut Aprilia, Azam memang sering terbangun di tengah malam dan mengajaknya bicara. Usia Azam sekarang adalah fase di mana ia mulai bisa merespon kehadiran orang sekitarnya. Kadang bermain dengan mempermainkan tangannya sendiri.
Boril tersenyum sendiri melihat tingkah putranya tanpa menyadari kalau pergeseran tubuh Aprilia yang tengah terbaring pulas perlahan-lahan menggeser tubuh Azam hingga sangat ke pinggir. Boril membulatkan matanya. Hanya tinggal 1 jengkal jarak antara Azam dengan pinggiran ranjang tinggi itu. Sekali bergerak saja, Azam akan terjatuh. Ayu, Azam mau jatuh. Yu. Boril panik melihatnya. Ia menyesal karena tidak duduk di kursi rodanya. Ya Tuhan, bagaimana ini? Ayu, Ayu, bangun. Bukannya terbangun, Aprilia malah menggeliat dan satu kesalahan fatal karena Azam terkena lengan Aprilia dan tubuh kecil mungil itu pun berguling. AZZAMAAAN. M1. Boril berteriak kencang disertai dengan refleksnya kakinya terbangun serta berlari menangkap tubuh ringkih Azam yang hampir terjatuh namun urung karena ditangkap oleh Boril. Keduanya terjatuh di atas lantai beralas permadani itu dengan tubuh Boril berada di bawah. Sedangkan Azam menangis berada dalam pelukannya. Aprilia pun terbangun panik. Teriakan Boril dan tangisan Azam membuatnya langsung terjaga dari tidurnya. Ia bangun jalu turun dari ranjang dan menjerit histeris ketika melihat suaminya terjatuh di lantai dengan Azam di dadanya. "Mas, kenapa begini? Maafin aku. Maafin aku." Aprilia akan menunduk untuk mengambil Azam dan membantu Boril nantinya. Namun matanya membola ketika melihat Boril bangun perlahan dengan kedua kakinya dan kini berdiri di hadapannya. "Mas, kamu, Mas." Boril tersenyum sambil tak tahan untuk meneteskan air mata harunya. "Mas bisa berdiri Yu, Mas bisa berdiri. Mas bisa berlari." Ucapnya senang sambil terus menenangkan Azam yang menangis dalam pelukannya namun berangsur terdiam dan tenang. Aprilia terbengong mendengar penuturan sang suami. Dia ingat kalau tadi meninggalkan Boril di atas sofa dekat dengan jendela kamar. Berulang kali ia memeriksa kaki suaminya. Lalu mencubit kedua pipinya sendiri dan ini bukanlah mimpi. Ia menangis tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Boril berdiri di atas kakinya. Bahkan berlari dari sofa. Perlahan Boril menyimpan Azam yang sudah tak menangis ke atas tempat tidur mereka di sebelahnya. Lalu kemudian merentangkan tangannya. Sehingga Aprilia pun masuk menghambur dalam pelukannya. "Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan kesembuhan pada Mas Boril." Puji syukur Aprilia panjatkan kepada Tuhan Sang Maha Berkehendak atas segala sesuatu. Sebuah keajaiban telah terjadi bukan ketika latihan berjalan bukan juga ketika menjalani hipnoterapi Boril bisa berjalan kembali. Namun nalurinya sebagai seorang ayah yang selalu siaga untuk melindungi buah hatinya telah menjadi sebab kesembuhannya hingga kini bisa berdiri di atas kakinya sendiri. "Tok tok tok, Vi, ada apa?" "Kami dengar kalau Boril teriak tadi." "Vi." Terdengar suara Cindy mengetuk pintu dari luar dan karena panik mendengar suara teriakan putranya tanpa mendapat jawaban dari dalam kamar, Cindy pun membuka pintu bersama dengan Stella dan juga Bayu. Satu hal yang merubah rasa panik mereka menjadi haru dan bahagia ketika melihat Boril tengah berdiri sambil memeluk Aprilia dengan wajah sembab sehabis menangis namun terpancar aura kebahagiaan yang nyata. Dan tentu saja mereka fokus pada Boril yang kini tengah berdiri. "Papa." Stella menutup mulutnya dengan satu tangannya. Tak percaya dengan apa yang baru dilihatnya. "Boril, kamu sembuh?" tanya Cindy tak menduga. Ia lalu berjalan menuju putranya. Namun Boril malah berjalan cepat menyongsongnya setelah melepaskan pelukan Aprilia. Cindy terkesima putranya berjalan kini. Boril memeluknya. Kenangan Cindy jadi terlempar ke masa lalu saat untuk pertama kalinya Boril belajar berjalan dan berlari menyongsongnya. "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, terima kasih." Bayu dan Stella tak mau kalah mengambil perayaan kebahagiaan ini.
Mereka pun memeluk Boril bergantian. Papa selalu kehabisan kata-kata buat kamu Ril. Yure, spesial. Boril hanya mengangguk tak sanggup menjabarkan segala anugerah Tuhan yang didapatnya. Berkat doa serta kasih sayang keluarganya yang tak pernah putus, kini Boril telah berhasil melewati masa-masa suramnya sekali lagi. Yang semua tak lepas dari peran istri kecilnya, Aprilia Ayu, yang kini tersenyum sambil mengambil azam dalam gendongannya dan berjalan menuju Boril untuk kemudian masuk dalam dekapannya. What a wonderful world. Pernikahan antara Alex Prakoso dan Stella akan diselenggarakan dengan adat Jawa. Sesuai dengan keinginan Cindy yang menyukai adat budaya besannya tersebut meski ia berdarah Mandailing Julu, Sumatera Utara Melayu. Ia telah melaksanakan upacara adat khas daerahnya dengan Bayu saat menikah dulu dan Boril dengan Amanda pun menggunakan adat yang sama. Hanya dengan Aprilia yang tak menggunakannya. Dan kini Cindy ingin semua dilangsungkan dengan budaya Jawa. Dimulai dari prosesi seserahan. Ketahuilah kalau keluarga Teguh Slamet ini terdiri dari keluarga besar yang datang dengan 2 buah mobil SUV dan membawa seserahan pernikahan untuk mempelai pengantin. Dalam adat budaya tersendiri menyebutkan kalau seserahan adalah sebagai simbol mempelai pria telah mampu memberi nafkah untuk sang calon pengantin wanita. Kedatangan Alex dan keluarganya disambut baik dan hangat oleh Bayu dan Cindy. Mohon maaf kali ini tamunya banyak Bu, maklum kami keluarga besar. Ucap Rani tak enak hati karena untuk prosesi seserahan kali ini keluarganya mendesak ingin ikut melihat calon istri Alex yang katanya cantik bak artis India. Cindy tersenyum ramah. Jangan begitu. Malah semakin bagus makin banyak saudara makin erat tali silaturahmi, Sultan Tenananki. Ucap Rani spontan uhui memuji calon besan yang sangat ramah dan tak sombong meskipun mereka adalah keluarga kaya raya. Sekitar 20 orang rombongan yang ikut termasuk Alex dan juga adik-adik dari ayah serta ibunya. Kini tengah dijamu di pertemuan keluarga ini sedangkan seserahan yang dibawa yang kiranya nanti untuk Stella, sudah dirapikan. Beberapa pelayan yang merapikan seserahan itu untuk disimpan di kamar Stella berkali-kali merasa takjub dengan isinya. Dimulai dari perlengkapan mandi, parfum, pakaian dalam, pakaian mewah dan satu yang berhasil membuat mereka menelan ludah adalah satu parsel yang berisi sebuah sertifikat entah itu tanah atau rumah karena hanya nampak dari luaran plastik bening saja. Ya seharusnya mereka tidak heran. Yang dilamar adalah Putri Sultan WANGPED pastinya isi parselnya pun bukan kaleng-kaleng. Peorakak. Alex mencari keberadaan Boril. Dan alangkah terkejutnya dia ketika Boril datang dari arah dalam rumah menggandeng sang istrinya yang cantik untuk menyapa para tamu yang datang. Seketika satu ruangan pun terasa sunyi. Jika Alex dan orang tuanya terkejut karena Boril sudah bisa berjalan kembali maka tamu-tamu yang lain fokus pada para serupawan sang tuan rumah yang menawan. Seolah terkesima hingga tak sadar kalau Boril tengah menyapa mereka dan baru sadar ketika Alex menggoyangkan lengan ayahnya. Selamat datang kembali di rumah kami. Terima kasih banyak Pak, saya turut bahagia melihat Bapak mohon maaf sudah bisa berjalan kembali. Boril terkekeh lalu menggamit pinggang langsing istrinya. Terima kasih Pak. Saya bersyukur diberi kesembuhan menjelang peristiwa sakral putri saya satu-satunya. Ini. Rani Mariati kali ini sangat menjaga sikap dan cara bicaranya agar tidak menyalahi dan tidak menyinggung perasaan siapapun kali ini sungguh dia masih memikirkan ucapannya tempo hari yang mengatakan bahwa istri dari Boril adalah putrinya juga. Meriam Belina asal Brebes ini pun semenjak pulang ke rumahnya dari Jakarta, kemudian belajar cara bicara di depan para sultan. Bahkan cara duduk dan makan keluarga bangsawan pun diikutinya. Demi gak membuat malu sang putra.
Biarlah dari desa tapi harus berwibawa. Sifat ramah Boril dan parasnya yang selalu menarik perhatian membuat saudara-saudara Alex dari pihak ayah dan ibunya saling berbisik satu sama lain. Mereka memuji ketampanan Boril yang ternyata lebih tampan aslinya daripada di televisi. Boril tak mau kalah berbisik pada istrinya. "Gini nih kalau punya muka ganteng. Yang nikah siapa, yang jadi pusat perhatian siapa?" "Idih," sahut Aprilia refleks lalu meninggalkan Boril demi menjamu tamu-tamu yang lain. Kini gantian Alex menemui bosnya di saat kedua orang tuanya mengobrol dengan Bayu dan Cindia. "Apa kamu lihat-lihat begitu? Gak sopan."